semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di sini dan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan metode eksperimen dalam penulisan karya ilmiah yang dibagi menjadi 3 topik utama. Yang pertama, analisisnya, contohnya, dan studi kasusnya. Langsung saja kita masuk pada topik pertama di bagian analisisnya. Pasti di sini teman-teman pada bertanya-tanya, sebenarnya apa sih metode eksperimen itu? Jadi teman-teman, metode eksperimen adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran dan penelitian yang melibatkan pengujian atau percobaan terhadap suatu variabel untuk memahami suatu konsep ilmiah secara lebih konkret dan sistematis. Jadi, dalam metode ini, seseorang melakukan serangkaian tahapan yang telah dirancang sebelumnya untuk menguji hipotesis atau melihat bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Sehingga metode eksperimen ini sering digunakan dalam pembelajaran sains karena memungkinkan peserta didik untuk mengalami langsung fenomena ilmiah dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti empiris yang mereka amati. Teman-teman, metode eksperimen juga memiliki tujuan loh, yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah, meningkatkan daya ingat peserta didik, serta memfasilitasi pemahaman terhadap konsep-konsep yang sulit dipahami jika hanya disampaikan melalui teori. Jadi, metode ini juga bertujuan untuk melatih siswa dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, membangun rasa ingin tahu yang tinggi, serta meningkatkan keterampilan analisis dan interpretasi data. Dengan melakukan eksperimen ini, siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam dibandingkan hanya membaca atau mendengarkan penjelasan dari guru. Teman-teman, dalam penerapan metode eksperimen sendiri harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini kita akan melihat langkah-langkah dari metode eksperimen. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Di tahap awal, di mana peneliti atau siswa mengidentifikasi fenomena yang ingin diteliti dan merumuskan pernyataan dari penelitiannya. Yang kedua, menyusun hipotesis, yaitu membuat dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang akan diuji. Yang ketiga, merancang eksperimennya. Maksudnya itu untuk menentukan alat dan bahannya, serta metode apa yang akan digunakan untuk percobaannya. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu melakukan eksperimen sesuai prosedur dan mencatat hasil yang diperoleh untuk kemudian analisis. Terakhir atau yang kelima yaitu menarik kesimpulannya. Maksudnya itu berdasarkan hasil penelitian dari eksperimen ini, jadi para peneliti ini dapat menyimpulkan apakah hipotesis awal dapat diterima atau ditolak. Dalam menerapkan metode eksperimen, kita dapat mengkategorikannya dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, eksperimen tembiring. Jadi, eksperimen ini dilakukan dengan bimbingan penuh dari guru atau peneliti, di mana semua prosedurnya telah ditentukan sebelumnya dan siswanya itu hanya mengikuti instruksinya. Yang kedua, eksperimen bebas. Jadi, siswa diberikan kebebasan untuk merancang dan melakukan eksperimen mereka sendiri dengan sedikit arahan dari guru atau si peneliti. Dan yang ketiga, eksperimen modifikasi. Jadi siswa melakukan eksperimen dengan memodifikasi atau mengadaptasi metode yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan kondisi yang tersedia. Sama seperti metode-metode pembelajaran lainnya, metode eksperimen juga memiliki keunggulannya sendiri, yaitu memungkinkan siswa untuk memahami konsep secara lebih nyata dengan mengalami langsung proses pembelajaran melalui percobaan.
Selain itu, metode ini juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis, melatih siswa untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti empiris, serta meningkatkan motivasi belajar karena siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam menerapkan metode eksperimen, kita sebagai peneliti atau siswa mungkin akan mengalami beberapa tantangannya. Di antara tantangan utamanya itu adalah keterbatasan alat dan bahan, di mana tidak semua sekolah atau laboratorium memiliki fasilitas yang cukup untuk melakukan eksperimen tertentu. Selain itu, metode ini memerlukan waktu yang lebih lama dibanding metode ceramah karena harus melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan analisis hasil. Jadi, guru atau peneliti juga harus memiliki keterampilan yang baik dalam membimbing eksperimen agar hasilnya valid dan tidak menyesatkan siswa. Teman-teman, metode eksperimen ini juga dapat dilakukan sebagai sarana pendidikan anak di usia dini, yaitu untuk meningkatkan keterampilan kognitif dan motorik mereka. Misalnya, anak-anak dapat melakukan percobaan sederhana seperti mencampurkan warna, mengamati benda yang terapung dan tenggelam, serta melihat bagaimana es mencair. Jadi percobaan ini membantu anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka melalui pengalaman secara langsung. Dalam pembelajaran sains, metode eksperimen sering digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep seperti gaya magnet, listrik statis, perubahan wujud zat, dan lainnya. Misalnya, siswa dapat melakukan eksperimen tentang gaya magnet dengan menggunakan berbagai jenis magnet dan benda logam untuk mengamati bagaimana magnet menarik benda tertentu. Dengan melakukan eksperimen ini, siswa dapat memahami konsep sains dengan lebih baik dibandingkan hanya membaca teori. Evaluasi dalam metode eksperimen dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep yang telah dipelajari. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti observasi lingkungan terhadap proses eksperimen, analisis hasil percobaan yang dilakukan oleh siswa, serta diskusi untuk menarik kesimpulan bersama. Selain itu, guru dapat memberikan tes atau kuis untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami konsep yang telah diajarkan melalui eksperimen. Penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak. Metode ini membantu meningkatkan rasa ingin tahu anak, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, serta melatih mereka untuk berpikir secara sistematis dan logis. Selain itu, metode eksperimen juga memungkinkan anak untuk memahami hubungan sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan di masa depan. Kita masuk pada contoh pertama, yaitu eksperimen banjir untuk meningkatkan pemahaman sains anak usia dini. Jadi, dalam penelitian ini, metode eksperimen digunakan untuk membantu anak-anak memahami fenomena banjir melalui simulasi yang dirancang
di dalam kelas. Jadi guru membuat miniatur lingkungan dengan berbagai jenis permukaan tanah, lalu menuangkan air untuk memperlihatkan bagaimana banjir terjadi. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa pendekatan praktis seperti ini dapat meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap fenomena alam, serta melatih mereka untuk berpikir secara ilmiah melalui pengalaman langsung dan diskusi yang dipandu oleh guru. Contoh yang kedua, peningkatan kemampuan kognitif anak melalui metode eksperimen dalam pembelajaran sains. Dalam penelitian yang dilakukan di sekolah, metode eksperimen diterapkan dalam pembelajaran sains untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Anak-anak diminta untuk melakukan serangkaian langkah ilmiah, mulai dari mengamati objek atau fenomena, melakukan percobaan berdasarkan hipotesis awal, membuat prediksi tentang hasil yang akan muncul, serta mengelompokkan hasil berdasarkan kategori tertentu. Kemudian menemukan bukti dan menarik kesimpulan. Dengan adanya eksperimen ini, daya pikir anak menjadi lebih berkembang. Mereka lebih aktif bertanya dan keterampilan problem solving mereka meningkat secara signifikan. Contoh yang ketiga, eksperimen pengenalan warna melalui percobaan langsung di kelompok bermain. Salah satu eksperimen yang dilakukan untuk mengenalkan warna pada anak usia dini adalah dengan mengajak mereka mencampurkan berbagai warna menggunakan cat air. Dalam eksperimen ini, anak-anak diberikan 3 warna dasar, yaitu merah, biru, dan kuning, dan diminta untuk mencampurkannya untuk melihat hasil yang terbentuk kemudian. Melalui pendekatan ini, anak-anak tidak hanya belajar mengenai warna-warna dasar, tetapi juga memahami bagaimana warna baru dapat terbentuk dari kombinasi warna yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa dengan metode eksperimen ini, kemampuan anak dalam membedakan dan mengenali warna meningkat secara signifikan. Yang keempat, eksperimen dalam pembelajaran sains di TK Zuci, Jakarta Utara. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur efektivitas metode eksperimen dalam meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap konsep sains di TK Zuci, Jakarta Utara. Anak-anak dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diajarkan dengan metode eksperimen dan satu lagi diajarkan dengan metode ceramah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat langsung dalam metode eksperimen menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan daya ingat yang lebih lama terhadap konsep-konsep sains dasar seperti gravitasi, gerak, dan perubahan wujud zat. Ini membuktikan bahwa metode eksperimen dapat menjadi strategi pembelajaran yang lebih efektif dibanding. Yang kelima, eksperimen perambatan warna dalam pembelajaran sains anak usia dini. Dalam eksperimen ini, anak-anak diberikan selembar kertas tisu dan beberapa tetes pewarna makanan. Mereka mengamati bagaimana warna merambat melalui serat kertas, menciptakan pola yang unik dan menarik. Eksperimen ini mengajarkan anak-anak tentang konsep perambatan cairan melalui kapilaritas. Anak sekaligus memperkenalkan prinsip dasar fisika dan kimia dalam cara yang sederhana dan menyenangkan. Selain itu, kegiatan ini juga melatih keterampilan observasi anak, membantu mereka memahami hubungan sebab akibat, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menjelaskan fenomena yang mereka amati. Yang keenam, eksperimen bermain magnet untuk mengajarkan gaya magnet. Dalam eksperimen ini, anak-anak diberikan berbagai benda yang terdiri dari logam dan non-logam.
Mereka diminta untuk menguji setiap benda dengan magnet dan mencatat apakah benda tersebut tertarik oleh magnet atau tidak. Dengan cara ini, anak-anak dapat secara langsung mengamati dan memahami bagaimana gaya magnet itu bekerja, serta membedakan benda yang bersifat magnetis dan non-magnetis. Selain itu, mereka juga diajak untuk menguji kekuatan magnet dengan meletakkan benda-benda di berbagai jarak dari magnet dan mencatat perbedaannya. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus membantu anak-anak dalam memahami konsep gaya tarik-menarik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, eksperimen pembuatan es campur untuk memahami perubahan wujud zat. Dalam eksperimen ini, anak-anak diberikan berbagai jenis cairan seperti air biasa dan jus buah. Lalu mereka diminta untuk menuangkannya ke dalam cetakan es dan membekukannya di dalam lemari pendingin. Setelah beberapa jam, mereka mengamati perubahan wujud dari cairan menjadi padat. Selanjutnya, es campur yang telah dibentuk ditinggalkan di suhu ruangan dan anak-anak mengamati lagi bagaimana es mulai mencair kembali menjadi cairan. Nah, eksperimen ini membantu mereka memahami konsep perubahan wujud zat dari cair ke padat dan kembali menjadi cair. Selain itu, mereka juga belajar bahwa suhu memainkan peran penting dalam proses ini. Yang kedelapan, eksperimen mengenal sifat benda terapung dan tenggelam. Eksperimen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai benda dengan massa dan bahan yang berbeda, seperti batu, kayu, plastik, dan karet. Anak-anak diminta untuk memasukkan setiap benda ke dalam air dan mencatat apakah benda tersebut terapung atau tenggelam. Melalui eksperimen ini, mereka belajar bahwa benda dengan massa lebih besar atau densitas lebih tinggi daripada air cenderung tenggelam. Sedangkan benda dengan massa lebih kecil atau densitas lebih rendah akan terapung. Kejadian ini tidak hanya memperkenalkan konsep dasar fisika, tetapi juga melatih anak untuk mengamati, membuat hipotesis, dan menarik kesimpulan. Yang kesembilan, eksperimen dengan loose part untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran sains. Dalam eksperimen ini, anak-anak diberikan berbagai bahan yang dapat digunakan untuk eksplorasi kreatif, seperti botol plastik bekas, kardus, kain, dan benda-benda lain yang dapat didaur ulang. Mereka diberi kebebasan untuk menciptakan berbagai alat atau model dari bahan-bahan tersebut, seperti membuat roket air dari botol plastik atau membuat jembatan sederhana dari tusuk gigi. Eksperimen ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan pemecahan masalah, dan pemahaman anak terhadap konsep sains secara mendalam. Dan yang ke-10, eksperimen mengenal struktur tanah dan kemampuannya menyerap air. Dalam eksperimen ini, anak-anak menggunakan beberapa jenis tanah seperti pasir, tanah liat, dan tanah humus untuk mengamati bagaimana masing-masing jenis tanah menyerap air. Mereka menuangkan jumlah air yang sama ke dalam setiap jenis tanah dan mencatat berapa lama air terserap atau menggenang di permukaan. Melalui eksperimen ini, mereka dapat memahami perbedaan karakteristik tanah, serta bagaimana jenis tanah tertentu lebih cocok untuk pertanian atau pembangunan dibandingkan dengan jenis tanah lainnya.
Sekarang kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu studi kasus, di mana kita akan membahas beberapa studi kasus mengenai metode eksperimen. Yang pertama, peningkatan kemampuan kognitif anak melalui metode eksperimen di RA Miftahul Ulum Mancagar Pamengpeuk, di mana penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana metode eksperimen dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini dalam pembelajaran sains. Sebelum diterapkannya metode eksperimen, banyak anak di kelompok B mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar sains. Setelah penerapan metode ini, anak-anak mulai memahami konsep melalui pengamatan langsung, melakukan percobaan sederhana, memprediksi hasil eksperimen, mengelompokkan objek berdasarkan hasil pengamatan, dan menemukan bukti ilmiah yang mendukung konsep yang dipelajari. Selain itu, penggunaan media pembelajaran berbasis eksperimen seperti air, warna, dan benda-benda alami memberikan dampak positif terhadap daya tangkap, daya pikir, serta daya ingat anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep sains dibandingkan dengan metode ceramah yang sebelumnya digunakan. Yang kedua, metode eksperimen dalam pembelajaran gaya magnet di SDN Dukuh Kupang 3/490 Surabaya. Dalam studi ini, eksperimen diterapkan sebagai metode utama dalam mengajarkan materi tentang gaya magnet kepada siswa kelas 4. Sebelum eksperimen dilakukan, siswa diberikan teori dasar mengenai gaya magnet, termasuk bagaimana magnet dapat menarik benda tertentu dan bagaimana kutub magnet bekerja. Setelah itu, siswa diminta untuk melakukan serangkaian percobaan seperti menguji apakah berbagai benda di sekitar mereka dapat ditarik oleh magnet dan mencoba membangun kompas sederhana menggunakan jarum dan magnet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa meningkat secara signifikan. Skor rata-rata awalnya rendah pada prasiklus meningkat secara bertahap setelah eksperimen dilakukan dalam 3 siklus, menunjukkan bahwa pengalaman langsung lebih efektif dalam membantu siswa memahami konsep ilmiah dibandingkan metode ceramah. Yang ketiga, implementasi metode eksperimen untuk pembelajaran anak prasekolah. Studi ini mengkaji bagaimana metode eksperimen dapat membantu anak-anak prasekolah dalam membangun kreativitas, pemahaman kognitif, serta keterampilan berpikir kritis. Anak-anak ini diberikan berbagai alat dan bahan sederhana seperti air, pasir, kertas, dan warna untuk melakukan eksperimen yang menarik. Salah satu eksperimen yang dilakukan adalah melihat bagaimana air meresap ke dalam berbagai jenis tanah untuk memahami konsep perserapan. Anak-anak yang mengikuti eksperimen ini menunjukkan peningkatan dalam kemampuan mengajukan pertanyaan, memprediksi hasil eksperimen, serta menjelaskan konsep yang telah mereka pelajari dengan cara mereka sendiri. Dengan metode ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. Yang keempat, strategi mengenal warna melalui metode eksperimen pada kelompok bermain Aisyah Bustanul Atfal. Dalam penelitian ini, metode eksperimen digunakan untuk mengenalkan warna kepada anak-anak usia dini sebelum eksperimen dilakukan. Banyak anak yang mengalami kesulitan dalam mengenali perbedaan warna dasar dan warna campuran.
Guru kemudian menerapkan strategi eksperimen dengan memberikan warna, makanan, dan air, serta mengajak anak-anak mencampur warna-warna dasar untuk melihat bagaimana warna baru terbentuk. Misalnya, ketika warna merah dan biru dicampur, anak-anak melihat bahwa warna ungu terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kegiatan eksperimen ini, kemampuan anak-anak dalam mengenali warna meningkat secara signifikan, dan mereka juga lebih efektif untuk bereksplorasi dengan warna di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, efektivitas metode eksperimen dalam meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Studi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa metode eksperimen lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Salah satu percobaan yang dilakukan adalah eksperimen tentang perubahan wujud benda, di mana siswa diminta untuk mengamati bagaimana es mencair menjadi air dan kemudian menguap saat dipanaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar melalui eksperimen memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan dapat menjelaskan konsep pemahaman wujud dan lebih baik dibandingkan dengan siswa yang hanya mendengarkan penjelasan teori tanpa melakukan percobaan. Yang keenam, eksperimen banjir untuk meningkatkan kemampuan sains anak usia dini. Studi ini meneliti bagaimana eksperimen dapat membantu anak-anak memahami konsep banjir dan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam eksperimen ini, anak-anak diberikan miniatur lingkungan yang terdiri dari berbagai jenis tanaman dan vegetasi. Lalu, air dituangkan untuk mensimulasikan bagaimana banjir terjadi. Mereka diminta untuk mengamati perbedaan antara tanah yang memiliki vegetasi dengan yang tidak, serta melihat bagaimana air mengalir melalui berbagai jenis permukaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak lebih mudah memahami konsep erosi, pergerakan air, dan pentingnya vegetasi dalam pencegah banjir. Yang ketujuh, percobaan sederhana untuk mengenalkan sifat air kepada anak-anak. Dalam eksperimen ini, anak-anak diperkenalkan dengan sifat-sifat air melalui beberapa percobaan, seperti pencampuran warna, kapilaritas, dan tekanan suhu. Mereka mengamati bagaimana air dapat meresap ke dalam kertas tisu, bagaimana air dapat bergerak melalui pipa kapiler, dan bagaimana tekanan air dapat menggerakkan benda-benda kecil. Studi ini menunjukkan bahwa anak-anak ini lebih memahami konsep dasar fisika dan kimia melalui pengalaman langsung daripada hanya mendengarkan teori. Yang kedelapan, eksperimen gaya gesek pada pembelajaran fisika. Eksperimen ini dilakukan dengan mengajarkan konsep gaya gesek melalui percobaan sederhana menggunakan berbagai permukaan dan jenis bahan. Siswa diminta untuk mengamati bagaimana kalau benda meluncur di atas permukaan yang berbeda, seperti kayu, kaca, dan karpet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dapat mengalami bagaimana gaya gesek bekerja, serta bagaimana permukaan yang kasar dapat memperlambat gerakan benda. Yang kesembilan, pengaruh metode eksperimen terhadap penguasaan konsep biologi. Dalam studi ini, metode eksperimen diterapkan untuk membantu siswa memahami konsep biologi seperti fotosintesis dan respirasi sel. Siswa melakukan eksperimen sederhana dengan tanaman dan karbon dioksida untuk melihat bagaimana fotosintesis bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang melakukan eksperimen memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan siswa yang hanya belajar melulu. Yang ke-10,
Eksperimen dalam pembelajaran energi dan sumber daya alam. Studi ini menyoroti bagaimana eksperimen dapat membantu siswa memahami konsep energi dan konservasi sumber daya. Akan melalui simulasi dan kegiatan eksplorasi. Nah teman-teman, jadi itu tadilah beberapa pembahasan tentang metode eksperimen. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman tentang pembahasan dari materi ini. Sampai ketemu di lain waktu.